Halo Konco, kembali lagi bersama saya, Konco kalian semua. Video ini merupakan video part ketiga dari komik yang berjudul ini. Untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar kalian bisa paham alur ceritanya. Sebelumnya saya mohon maaf karena baru bisa upload. Oke Konco, tidak usah bertele-tele lagi, langsung saja. Begini ceritanya. Melanjutkan part sebelumnya, Hanaro yang merasa jika ia sedang diawasi akhirnya mengetahui jika sosok itu adalah Luna. Namun di sini masih belum bisa dipastikan apakah sosok yang mengawasi itu benar-benar Luna atau orang lain. Bukti masih belum cukup. Terlanjur bertemu dengan Luna, mau tidak mau akhirnya percakapan di antara mereka berdua pun terjadi. Luna ternyata merupakan perempuan yang ramah. Di sini ia menanyakan tentang Hanaro yang sudah tidak lagi meminum obatnya. Hanaro yang tidak memiliki banyak pengalaman berbicara dengan perempuan menjawab pertanyaan Luna sambil berjalan membelakanginya. Sebenarnya percakapan mereka bisa panjang, namun tiba-tiba Hanaro merasakan sesuatu dan tanpa memberikan alasan yang begitu jelas, Hanaro seketika pergi dari sana, keluar melalui jendela. Aku tiba-tiba ketinggalan hal penting, aku duluan ya. Begitulah perkataan Hanaro yang telah pergi berlari. Melihat hal tersebut, Luna hanya bisa terdiam. Namun tidak lama berselang setelah itu, akhirnya diketahui jika ternyata Hanaro pergi karena merasakan kedatangan kelompok para begundal sekolah. Luna yang juga jijik melihat para begundal itu kemudian pergi begitu saja tanpa memperdulikan sapaan dari mereka. Dari sini, slide kemudian berpindah, atau lebih tepatnya malam pun tiba. Terlihat Hanaro sedang menunggu lampu lalu lintas penyeberangan. Di sini Hanaro kembali kepikiran tentang semua perubahan yang dialami tubuhnya. Awalnya nampak biasa saja, namun sekarang semua perubahan itu sudah semakin jelas, seolah ia memiliki indera keenam. Di sini kebetulan juga Hanaro melihat Luna yang ternyata bekerja di Indo April dekat rumah susunnya. Terlintas di benak Hanaro ingin menyapanya. Namun mengingat kejadian saat ia meninggalkan Luna begitu saja di sekolah, alhasil ia mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk pulang saja. Mungkin karena kerinduannya akan sosok nenek, Hanaro tiba-tiba saja memutuskan untuk berbalik dan membantu nenek-nenek ini. Terima kasih, tampaknya masih ada anak zaman sekarang yang baik hati. Begitulah perkataan si nenek yang itu membuat Hanaro seketika mengingat wajah cantik neneknya. Gerobak nenek sudah penuh. Nenek harus mengosongkannya terlebih dahulu dan kembali lagi ke sini. Berkata nenek lagi menjelaskan situasinya. Merespon hal tersebut, Hanaro yang memiliki sikap hormat kepada orang tua memutuskan untuk agar dia saja yang mengambil gerobak sang nenek. Tentu saja hal itu membuat nenek sangat terbantu. Hanaro tanpa banyak bicara, ia lalu bergegas mengambil gerobak tersebut. Selagi menunggu Hanaro membantu nenek, slide berpindah ke sisi Luna. Terlihat ia sedang menyapa customer yang datang. Namun setelah melihat customer tersebut, Luna langsung menunjukkan wajah masamnya. Ternyata customer yang datang adalah dua anak begundal sekolah. Melihat sosok Luna, kedua anak begundal ini langsung menunjukkan wajah imutnya sambil berkata, "Kami akan datang tiap hari dan menaikkan penjualanmu, jadi tolong berikan kami 2 bungkus rokok." Merespon itu, tetap mempertahankan wajah masamnya, Luna kemudian bertanya tentang KTP mereka. Bukannya apa, prosedurnya memang seperti itu. Rokok tidak diperuntukkan untuk anak di bawah umur. Di sini Luna juga menambahkan jika mustahil ia menjual rokok ke mereka. Bahkan warung pinggir jalan sekalipun tidak akan memberikannya. Tidak terima dengan perkataan Luna, begundal satu ini tiba-tiba saja mendekatkan wajahnya ke Luna dan berkata, "Jangan mentang-mentang kau cantik, kau bisa seenaknya berkata seperti itu. Sebenarnya aku nggak naik kelas 2 tahun. Aku lebih tua darimu. Jadi beri aku 2 bungkus rokok, oke?" Melihat perbuatan tersebut,
begundal yang satunya lantas langsung menarik tubuh temannya. Sungguh luar biasa begundal satu ini. Dengan bangganya ia menyatakan dirinya sebagai kambing tua. Entah apa yang dipikirkan Luna di sini. Saya harap ia bukan pemain togel. Tiba-tiba saja ia menanyakan tentang sio atau zodiak dari begundal kambing tua tersebut. Lalu apa yang direspon oleh begundal kambing tua ini? Ia justru kebingungan sendiri tentang sio atau zodiaknya. Karena tidak mendapatkan jawaban, alhasil mereka berdua langsung diusir dari sana. Sebelumnya saya ingin meluruskan tentang narasi sebelumnya. Itu saya tidak buat-buat ya konco. Memang narasinya seperti itu. Oke, lanjut lagi kita. Di luar Indo April, kedua begundal ini ternyata belum menyerah untuk mendapatkan rokok. Melihat sosok nenek di sana, sontak ide terlintas di benak mereka. Nek, tolong belikan kami 2 bungkus rokok. Pakai uang ini nanti kembalinya buat nenek, berkata begundal kambing tua ini dengan sangat tidak sopan. Mendengar hal tersebut, tentu saja nenek menolaknya dan berkata jika mereka belum pantas membeli rokok. Mendapat penolakan, kedua begundal ini bukannya tobat, mereka justru melakukan sesuatu yang salah kepada nenek. Bersamaan dengan itu, di sisi lain, Hanaro ternyata sudah kembali sambil membawa gerobak nenek. Dan ketika ia melihat kelakuan para kedua begundal itu, membuat Hanaro seketika marah. Berteriak ia menyuruh mereka untuk menghentikan perbuatan kurang ajarnya ke nenek. Sesampainya Hanaro di dekat nenek, ia langsung membantu nenek untuk berdiri. Di sini kedua begundal memang berhenti untuk bertindak kurang ajar ke nenek. Namun, melihat kehadiran Hanaro, tentunya mereka sangat tidak senang dan kalian pasti tahu apa yang akan mereka lakukan setelahnya. Kenapa kau ikut campur? Apa dia nenekmu? Dasar keparat, kata begundal kambing tua ini dengan nada mengancam. Merespon perkataan tersebut, Hanaro menunjukkan raut wajah ketidaksenangannya. Melihat ekspresi Hanaro, begundal kambing tua ini langsung saja mengangkat kerah baju Hanaro, kemudian merangkul lehernya dan membawanya ke lorong kecil yang berada tidak jauh dari sana. Di sana, tanpa banyak basa-basi lagi, begundal kambing tua langsung melempar Hanaro ke tumpukan sampah. Kembali mendapatkan perlakuan seperti itu, Hanaro yang tidak terbiasa melakukan kekerasan hanya bisa terdiam. Lalu apa yang dilakukan begundal kambing tua? Dengan bahagianya ia menghajar Hanaro dan tentunya di sini Hanaro hanya bisa menahan semua serangan tersebut. Namun roda nasib terus berputar. Hanaro yang pada dasarnya sudah tidak lemah lagi akhirnya mengambil tindakan tatkala kaki begundal kambing tua hampir saja menyasar wajahnya. Dengan memperlihatkan tatapan kemarahannya, Hanaro menahan kaki begundal kambing tua itu menggunakan tangannya. Tidak berhenti sampai di situ saja, Hanaro juga meremasnya layaknya mie kremes, dan itu membuat begundal kambing tua berteriak menahan rasa sakitnya. Mendengar teriakan temannya, begundal satunya lantas bergegas mendekat, dan ketika ia melihat kaki begundal kambing tua telah remuk, ia berkata, "Kurang ajar, apa yang kau lakukan, ha?" Menyadari semua itu, Hanaro yang tentunya tidak sadar tentang apa yang sudah ia lakukan, memutuskan untuk segera pergi dari sana. Sambil berlari, Hanaro terus saja berpikir. Ia tidak menyangka bisa melakukan semua itu, dan satu hal yang bisa ia pastikan, semua itu di luar kendalinya. Jauh berlari, Hanaro akhirnya berhenti di taman bermain dekat rusun. Di sini ia kembali mengingat kejadian penyerangan yang ia alami sebelumnya, di mana ia sangat yakin jika saat itu tubuhnya telah tertembus oleh tangan monster. Sampai di sini, Hanaro masih belum menemukan jawaban tentang bagaimana ia bisa melewati semua itu. Dan atas semua kejadian yang sudah ia lewati tersebut, Hanaro merasa jika semua itu sangatlah tidak masuk akal, seolah ia bukan menjadi dirinya sendiri lagi. Kemudian melewati malam itu, slide berganti, pagi pun menjelang. Terlihat Hanaro sekarang telah berada di sekolah, dan di sini terdengar obrolan siswa tentang begundal kambing tua yang ternyata dilarikan ke UGD. Mendengar semua itu, Hanaro hanya bisa terdiam. Ia juga tidak yakin telah melakukan semuanya. Hanaro ternyata juga satu kelas dengan para begundal itu. Dan di sini begundal berambut merah yang tidak terima dengan perbuatan Hanaro kemudian mendekatinya.
Hei, apa yang sudah kau lakukan dengan temanku? Ia sampai cedera begitu karenamu kan? Kata begundal berambut merah dengan nada mengancam. Maaf, aku juga tidak tahu, jawab Hanaro mencoba menjelaskan. Tidak mendapatkan jawaban yang ia inginkan, begundal berambut merah lantas mengancam Hanaro berkata jika ia akan mengirim Hanaro ke alam baka. La Jungyong yang menyaksikan semua itu kemudian mencoba untuk membela Hanaro. Mendengar pembelaan tersebut, begundal berambut merah tentunya sangat tidak terima. Ia lalu berniat ingin menghajar La Jungyong saat itu juga. Namun, keinginan itu langsung terhenti tatkala begundal berambut merah melihat Hanaro berdiri dengan raut wajah penuh intimidasi. Seketika begundal berambut merah mengingat kejadian semalam. Ia yakin jika saat itu ia melihat ekspresi Hanaro sama persis dengan apa yang ia lihat sekarang. Dan karena tidak ingin mengambil resiko, ia akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana sambil membawa dendamnya. Setelah semua kejadian di sekolah, slide pun berpindah, atau lebih tepatnya malam pun tiba. Terlihat Hanaro sedang melakukan jogging malam. Bukan hanya sekedar jogging, di sini Hanaro juga ingin membuktikan tentang kebenaran akan tubuhnya. Dan pertama-tama ia pergi ke tempat di mana pembangunan gedung terbengkalai berada. Sesampainya di sana, langsung saja ia masuk dan naik ke lantai teratas bangunan terbengkalai tersebut. Tidak ingin membuang-buang waktu, Hanaro lalu mendekati besi cor yang berukuran besar yang ada di sana. Hanaro kemudian mencoba mengangkat besi cor itu menggunakan satu tangan. Setelah mencobanya, ternyata itu sangatlah berat. Hanaro tidak dapat mengangkatnya. Ia lalu berkata, "Ini sangat mustahil. Ini tidak mungkin terjadi." Namun, pemikiran itu seketika menghilang tatkala ia melihat bekas pegangan tangannya di besi cor tersebut. Tentunya hal itu membuat Hanaro ingin kembali mencobanya, dan sekarang ia menggunakan kedua tangannya. Berusaha sangat keras ia, karena itu juga secara tidak langsung kekuatan Hanaro keluar, dan itu membuatnya berhasil mengangkat besi cor besar tersebut, bahkan hanya dengan satu tangan. Menyadari semua hal tersebut, bukannya berbangga diri, Hanaro justru semakin ragu akan dirinya sendiri. Takut dan penasaran bagaimana caranya ia bisa mendapatkan kekuatan seperti itu. Dari sini, slide kembali lagi berpindah, atau keesokan harinya. Terlihat begundal kambing tua sudah bisa kembali lagi masuk sekolah. Di dalam kelas, begundal berambut merah lantas menanyakan kondisinya. Beberapa pertanyaan diajukan, tapi begundal kambing tua ini hanya terdiam. Ia hanya fokus memandangi Hanaro. Merasa tidak dipedulikan, begundal berambut merah lantas meneriakinya. Namun, bukannya menjawab semua pertanyaan dari temannya, begundal kambing tua ini justru malah mengatakan agar jangan berisik. Jangan sampai Hanaro mendengarkan semua percakapan mereka. Sudah kena mental ia, dan tanpa mempedulikan temannya, begundal kambing tua lantas mengambil buku pelajarannya sambil berkata, "Sudahlah, aku ingin belajar saja." Selepas dari ruangan kelas, slide berpindah ke ruangan kantin. Di ruangan ini kita diperlihatkan ketua kelompok begundal sekolah. Sementara asik makan, ia melihat Luna lalu menyapanya, berharap Luna mau makan bersama dengannya. Luna yang juga menyaksikan itu lantas berjalan mendekati meja makan mereka. Namun, bukannya duduk di sana, Luna justru malah duduk di belakang mereka, duduk bersama Hanaro yang sedang makan sendirian. Kejadian ini menjadi perhatian semua siswa yang ada di kantin. Menyaksikan kenyataan tersebut, ketua begundal sekolah ini lantas sangat marah. Ia berpikir jika Hanaro telah berani melawannya, menginjak-injak harga dirinya di depan banyak orang. Selesai kejadian di kantin, slide kembali lagi berpindah, dan sekarang kita diperlihatkan ketua begundal yang sedang menginterogasi begundal kambing tua. Ia menanyakan tentang siapa sebenarnya orang yang telah membuat kakinya cedera. Begundal kambing tua yang memang mentalnya sudah hancur tidak bisa berbohong. Ia lantas menceritakan semuanya. Mendengar pengakuan tersebut, tentunya sang ketua begundal sama sekali tidak bisa mempercayainya. Di tengah-tengah interogasi itu, tiba-tiba saja Luna muncul di sana. "Dulu kamu membulinya karena dia lemah.
Tapi sekarang setelah dia kuat, aku lihat kamu jadi takut," berkata Luna dengan penuh ketenangan. Mendengar perkataan itu, ketua kelompok begundal lalu berkata, jika Hanaro itu hanyalah pecundang yang mencoba terlihat keren. Di sini entah apa yang dipikirkan Luna. Ia justru malah semakin mengompori sang ketua begundal. Apa benar? Kalau begitu, tunjukkan siapa yang ada di puncak sebenarnya. Jangan katakan kalau kau takut. Tapi jika memang seperti itu juga bukan menjadi masalah. Aku mengerti situasimu. Begitulah perkataan Luna yang penuh akan provokatif. Panas, tentu saja ketua begundal merasa sangat panas dibuatnya. Kemudian dengan raut wajah penuh intimidasi, ia lalu berkata, "Aku harus memberinya terapi fisik yang benar kali ini." Sementara itu, di sisi Hanaro, sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal masuk di handphonenya. "Hari ini jam 6 sore di gerbang belakang sekolah. Kalau kamu tidak datang, mereka akan terus membulimu." Begitulah isi pesan tersebut. Menanggapi pesannya, tentunya sekarang Hanaro bisa bersikap tenang. Sementara itu, ternyata pesan mengenai tentang duel antara Hanaro dan ketua begundal sekolah telah menyebar hampir ke seluruh siswa. Kemudian melompat ke beberapa jam setelahnya, tepatnya sore hari di gerbang belakang sekolah. Hanaro ternyata benar-benar datang ke sana. Tak ada sedikit pun rasa takut yang ia tunjukkan. "Aku tidak menyangka kamu akan benar-benar datang. Dasar bodoh, apa kamu kangen sama pukulanku?" berkata ketua begundal sekolah sambil melakukan pemanasan. Setelah perkataan itu, mereka pun akhirnya saling bertatapan, dan tentunya aksi ini juga disaksikan banyak siswa-siswi di sana. Ini tidak seimbang. Apa Hanaro akan baik-baik saja? Bukankah seharusnya kita menghentikan mereka? Jangan sampai terjadi hal yang buruk. Begitulah ungkapan yang terucap dari beberapa orang siswa di sana. Mereka sangat tidak yakin jika Hanaro bisa memenangkan pertarungannya. Ketua begundal sekolah yang juga bisa mendengarkan semua perkataan itu lantas berkata, jika memang benar pertarungan itu sangatlah tidak adil dan ia akan memberikan Hanaro kemudahan, memberikannya kesempatan untuk memukul duluan. Menyaksikan hal tersebut membuat para siswa di sana sontak tertawa dibuatnya. Mereka juga bahkan meremehkan Hanaro. Merespon sorakan dari para siswa, sang ketua begundal lalu mendekatkan wajahnya ke Hanaro sambil berkata, "Ayo pukul aku sekarang." Namun bogem! Ya, tanpa menahan diri lagi, Hanaro memukul wajah sang ketua begundal dan itu membuat giginya patah, bahkan tubuhnya sampai terlempar cukup jauh. Melihat kejadian yang tidak masuk akal itu, para siswa di sana sontak langsung terdiam dibuatnya. Lalu apa yang dilakukan Hanaro setelahnya? Dengan cepat ia telah berada di atas tubuh sang ketua begundal. Kemudian ia berkata, "Ini bahkan masih belum dimulai. Bangunlah." Ya, Hanaro sekarang telah resmi menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. "Ampuni aku." Begitulah kata ketua begundal sekolah. Mendengar ucapan itu, Hanaro lalu berkata, "Aku gak akan mengirimmu ke alam baka." Kemudian hanya dengan hembusan nafas yang ditiupkan dari mulut Hanaro, itu membuat sang ketua begundal seketika pingsan. Setelah pertarungan singkat ini, kita akhirnya mendapatkan sedikit petunjuk tentang sosok Luna sebenarnya. Di atas gedung sekolah, Luna memperhatikan perkelahian itu. Sesuai dugaan, kau adalah orangnya, berkata Luna dengan penuh misteri. Entah apa maksud dari perkataan Luna ini. Yang jelas, ia bukanlah siswa biasa. Apakah dia agen yang mendukung dan melindungi Hanaro sama seperti almarhumah nenek? Atau ia adalah antek-antek dari para monster? Informasinya belum bisa saya bocorkan sekarang, karena saya juga belum selesai membaca komiknya. Satu hal yang bisa saya pastikan, dimana dengan terpaksa cerita kali ini kita pause dulu dan kita akan melanjutkan ceritanya di video selanjutnya. Oke konco, bagaimana ceritanya, semakin seru kan? Oh iya, saya mohon maaf karena terlalu lama uploadnya, soalnya sibuk bantu-bantu mempersiapkan hari raya kurban minggu kemarin. Oke konco, sudah cukup.
Terima kasih sudah mau mengklik video saya. Terima kasih atas waktu kalian yang sangat berharga. Maaf jika masih banyak kekurangan dari video saya. Tetap sehat untuk kalian semua tentunya. Dan begitulah ceritanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum.